memaparkan materi kami yaitu permasalahan pendidikan dan pemecahan permasalahan pendidikan. Saya Ikam Sunama sebagai pemateri pertama. Saya Nesya Alafida sebagai pemateri kedua. Saya Srisul Aprilia sebagai pemateri ketiga. Saya Anggi Pertiwi sebagai pemateri keempat. Saya Inelok Saifa sebagai pemateri kelima. Saya Rizky Fiana sebagai pemateri keenam. Saya Nara Nadifa sebagai pemateri ketujuh. Saya Fadil Saputra Sarul sebagai pemateri ke-8. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan tantangan-tantangan baru yang sebagiannya sering tidak dapat diramalkan sebelumnya. Sebagai konsekuensi logis, pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru, di mana masalah yang dihadapi dunia pendidikan itu demikian luas. Rumusan masalah: 1. Apa saja permasalahan pokok pendidikan dan bagaimana pemecahannya? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan? 3. Apa saja permasalahan aktual pendidikan di Indonesia? Tujuan: yang pertama, untuk mengetahui permasalahan pokok pendidikan dan bagaimana pemecahannya. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada dasarnya, ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia, yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan dan bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Adapun jenis permasalahan pokok pendidikan yaitu masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Materi kedua, pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Banyak macam pemecahan yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh melalui cara-cara konvensional. Cara konvensional antara lain membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar dan menggunakan gedung sekolah untuk double shift. Sehubung dengan itu, yang perlu digalakkan utamanya untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat ataupun keluarga yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya. Masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu. Kondisi mutu pendidikan di seluruh tanah air menunjukkan bahwa di daerah pedesaan, utamanya di daerah terpencil, lebih daerah daripada di daerah perkotaan. Acuan usaha pemerataan mutu pendidikan bermaksud agar sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahan dengan segala jenis dan jenjangnya di seluruh pelosok mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Masalah pemerataan pendidikan. Banyak macam pemecahan yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh melalui cara-cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional antara lain membangun gedung sekolah seperti SD Impres dan atau ruangan belajar, sebagai menggunakan gedung sekolah untuk double shift. Sehubungan dengan itu, yang perlu digalakkan utamanya untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya. Cara inovatif antara lain: A. Sistem panggang, B. SD kecil pada daerah terpencil, C. Sistem guru kunjung, D. SMP terbuka, E. Kejar paket A dan B, serta F. Belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Materi selanjutnya yaitu masalah relevansi pendidikan. Tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia. Untuk pembangunan relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam, seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Relevansi merupakan masalah berat untuk dipecahkan, utamanya masalah-masalah relevansi kualitas. Dari keempat macam pendidikan tersebut, dikatakan teratasi jika pendidikan pertama dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam satuan pendidikan.
Kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu. Artinya, perencanaan pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Ketiga, dapat terlaksana secara efisien. Artinya, pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan. Dan yang terakhir, produk yang bermutu tersebut relevan. Artinya, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Pemecahan masalah mutu pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen sebagai berikut. A. Menyeleksi lebih rasional terhadap masukan mentah untuk SLTA atau PT. B. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. C. Penyempurnaan kurikulum. D. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. E. Penyempurnaan sarana belajar. F. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. G. Kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan. 1. Laporan-laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan. 2. Supervisi dan monitoring pendidikan oleh pemilik dan pengawasan. 3. Sistem pendidikan nasional atau negara seperti Eptanas, Sipenmaru, atau UMPTN. 4. Akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan, yaitu perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek adalah bagian penting dalam sejarah peradaban manusia. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk, yaitu pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk. Selanjutnya, dari keempat macam pendidikan tersebut, dapat dikatakan teratasi jika pendidikan dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, mencapai hasil yang bermutu, dapat terlaksana secara efisien, dan produk yang bermutu tersebut relevan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah pendidikan dalam permasalahan pokok pendidikan yaitu perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk. Dengan perkembangannya jumlah penduduk, maka penyediaan pasaran dan sarana pendidikan beserta komponen menunjang pembangunan nasional menjadi bertambah. 3. Aspirasi masyarakat pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya dan adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Nadia Hikmah Hafifah akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu upaya penanggulangan permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual pendidikan. Yang pertama, pendidikan efektif perlu secara terprogram. B. Pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler. C. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi maupun yang akan terjun ke masyarakat. Keempat, pendidikan tenaga kependidikan. Yang kelima, untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun. Jadi kesimpulannya itu, misi pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Karena itu pendidikan selalu menghadapi masalah. Itulah sebabnya karena pembangunan sendiri selalu mengikuti tuntunan zaman yang selalu berubah. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan sangat luas dan kompleks.